Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh dan soleha. Nah, Ustadz harap pagi hari ini soleh soleha dalam keadaan sehat walafiat ya hendaknya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, dan tentunya soleh soleha pasti semangat ya untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini, karena hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran ketiga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, bagaimana sikap sebelum berdoanya? Nah, sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa sebelum belajar tema 3 dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Soleh dan soleha, antum sudah belajar tentang lingkungan yang baik ya. Sekarang kita akan berolahraga terlebih dahulu. Nah, kita hari ini akan belajar tentang permainan kasti. Nah, antum semua pasti sudah tahu kan tentang permainan ini. Nah, di sini ada beberapa orang siswa yang sedang melakukan permainan kasti. Permainan kasti merupakan salah satu permainan bola kecil. Permainan ini dimainkan oleh dua regu, yakni regu pemukul dan regu penjaga. Regu pemukul berusaha mendapatkan nilai dengan memukul bola, kemudian berlari mengelilingi lapangan. Sebaliknya, regu penjaga berusaha menangkap bola serta mengalahkan regu pemukul. Regu yang terbanyak mengumpulkan nilai menjadi pemenang. Nah, permainan sederhana ini dapat dimainkan di lapangan yang tidak begitu luas. Alat yang dibutuhkan dalam permainan kasti adalah bola kecil dan pemukul kayu. Nah, soleh dan soleha, merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan juga loh soleh dan soleha. Sudah beberapa bulan ini, Ibu Siti mengeluhkan lahan yang kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat. Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti pun berusaha mengusulkan menanam tanaman yang di lahan yang kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide itu. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang. Apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di perkarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tidak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya tanaman obat-obatan seperti kencur, kunyit, dan jahe. Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Nah, di sini ada 3 tanaman obat yang ditanam oleh Siti dan ibunya, yaitu kencur, kunyit, dan jahe. Nah, mari kita membaca bersama-sama terkait 3 tanaman ini. Yang pertama, kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat soleh dan soleha. Nah, kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Ya, tanaman ini bisa hidup dengan mudah ya soleh dan soleha. Kencur memiliki banyak manfaat, mengobati berbagai macam penyakit
seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Nah, tanaman yang kedua yaitu kunyit. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun, ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan, diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan dari kunyit ini. Nah, tanaman yang ketiga yaitu jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanaman yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Oke, tanah yang untuk penanaman jahe itu tidak boleh tergenang, soleh-soleha. Nah, jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat-obatan, minyak wangi, dan jamu tradisional. Nah, tadi kegiatan yang dilakukan oleh Siti dan ibunya itu merupakan kegiatan penghijauan ya soleh dan soleha. Nah, kegiatan penghijauan tersebut erat kaitannya dengan reboisasi. Nah, mari kita cari tahu apa itu reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul atau tandus. Reboisasi dilakukan untuk menanam tanaman hutan yang gundul akibat penebangan maupun bencana alam. Tujuan dari reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas makhluk hidup, khususnya melalui kualitas peningkatan sumber daya alam. Dengan kembalinya fungsi hutan, maka lingkungan akan terbebas dari polusi udara dan pemanasan suhu bumi. Reboisasi bukan hanya dapat dilakukan di hutan yang gundul. Reboisasi sangat erat kaitannya dengan kata penghijauan. Dengan melaksanakan reboisasi, maka lingkungan sekitar tempat tinggal akan terasa lebih sejuk. Ketersediaan air tanah akan terjamin dan kesuburan tanah akan meningkat. Selain itu, reboisasi dapat membantu tumbuhan dalam menghasilkan oksigen. Nah, jadi banyak ya soleh-soleha manfaat dari reboisasi ini. Gerakan menanam pohon di rumah ataupun di sekolah juga merupakan salah satu kegiatan reboisasi. Tujuan dilakukan kegiatan menanam pohon adalah untuk pelestarian tumbuhan, penghijauan halaman, serta untuk meningkatkan kesegaran lingkungan. Dengan banyaknya tanaman, maka lingkungan menjadi asri, sejuk, dan nyaman. Udara bersih dapat dirasakan oleh seluruh warga sekolah maupun anggota keluarga di rumah setiap hari. Jika lingkungan hijau, maka orang yang berada di sekitar akan sehat karena menghirup udara yang bersih dan sehat. Nah, manfaat dari reboisasi itu apa saja? Nah, yang pertama manfaat dari reboisasi yaitu untuk melestarikan sumber daya alam. Nah, lingkungan yang berpotensi memenuhi kebutuhan manusia seperti untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, dan air, serta pemakaian sumber daya alam harus disertai dengan pemanfaatan secara bijaksana dan upaya pelestariannya. Nah, sumber daya alam, baik itu nabati maupun hewani, akan terpelihara dengan baik. Nah, tumbuhan yang rimbun disukai oleh hewan-hewan soleh-soleha. Nah, tumbuhan dan hewan inilah yang akan menjaga kelestarian sumber daya alam. Selanjutnya yaitu untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh asap kendaraan bermotor dan asap serta limbah industri. Meningkatnya pengguna kendaraan bermotor dan kegiatan industri, serta tindakan yang tidak terpuji seperti pembuangan sampah dan limbah industri ke udara dan sungai semakin mencemari lingkungan.
Nah, di sini tumbuhan sangat berperan penting untuk menormalkan kembali udara yang tercemar tersebut dengan cara menyerap udara kotor dan mengolahnya menjadi udara bersih yang banyak mengandung oksigen. Nah, udara bersih tersebut kita hirup untuk bernapas soleh-soleha. Nah, jadi dengan kegiatan menanam kembali pohon-pohon, maka itu akan membantu untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, di sini ada cerita tentang merawat tumbuhan dan hewan. Soleh-soleha bisa baca ya cerita ini di buku tulisnya masing-masing, di buku temanya. Nah, lalu nanti tuliskan hasil diskusinya pada peta pemikiran bagaimana cara mencintai tumbuhan dan hewan. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ustadz harap semoga soleh-soleha bisa mengerti dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.